Tuhan tetap memegang kita saat dunia melepaskan. Ada pengalaman hidup yang sangat menyakitkan ketika orang-orang yang pernah dekat justru pergi. Dunia yang dulu memberi dukungan tiba-tiba menjadi dingin. Janji manusia bisa berubah, kesetiaan bisa pudar, dan relasi bisa terputus. Saat dunia melepaskan, hati sering dipenuhi rasa ditolak, ditinggalkan, dan tidak lagi berarti. Namun firman Tuhan menyatakan satu kebenaran yang menguatkan. Tuhan tidak pernah melepaskan orang-orang yang ada di dalam tangannya. Pemazmur dengan jujur mengungkapkan pengalaman ditinggalkan, namun menemukan pengharapan di dalam Tuhan. Mazmur 27 ayat 10 berkata, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Ayat ini menunjukkan bahwa ketika semua sandaran manusia runtuh, Tuhan tetap menjadi pribadi yang menerima dan memegang hidup kita. Dunia sering menilai seseorang dari keberhasilan, posisi, atau manfaat yang bisa diberikan. Ketika semua itu hilang, dunia pun mudah berpaling. Namun Tuhan memandang kita dengan kasih yang tidak bersyarat. Yesaya 49 ayat 15 dan 16 berkata, "Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu selalu di depan mataku." Kasih Tuhan jauh melampaui kasih manusia, dan genggamannya tidak pernah longgar. Ketika manusia melepaskan, seringkali kita merasa tidak aman dan takut menghadapi hidup sendirian. Namun firman Tuhan menegaskan bahwa Tuhan berjalan bersama umat-Nya. Ulangan 31 ayat 8 berkata, "Sebab Tuhan, Dialah yang berjalan di depanmu, Ia menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Penyertaan Tuhan bukan sekadar janji, tetapi kepastian bagi setiap orang percaya. Yesus sendiri meneguhkan bahwa hidup orang percaya aman di dalam tangannya. Yohanes 10 ayat 28 dan 29 berkata, "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku, yang memberikan mereka kepadaku, lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa." Ketika dunia melepaskan, tangan Tuhan tetap memegang dengan kuat. Rasul Paulus, yang mengalami penolakan dan penderitaan, menemukan kepastian dalam kesetiaan Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9 berkata, "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa." Keteguhan Paulus lahir dari keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Firman Tuhan juga menguatkan bahwa kesetiaan Allah tidak bergantung pada kesetiaan manusia. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, "Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekalipun kita terluka, lemah, dan goyah, Tuhan tetap setia memegang hidup kita. Di tengah rasa ditinggalkan, Tuhan justru mengundang kita untuk datang kepadanya." Mazmur 55 ayat 23 berkata, "Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti, bahkan ketika dunia tidak lagi peduli. Renungan ini menegaskan bahwa nilai hidup kita tidak ditentukan oleh siapa yang bertahan atau pergi, tetapi oleh Tuhan yang setia memegang kita. Dunia bisa melepaskan, manusia bisa mengecewakan, tetapi tangan Tuhan tidak pernah terlepas dari hidup orang percaya. Di dalam genggamannya, kita aman, dipelihara, dan tetap berharga. Mari berdoa. Bapa di surga, Engkau mengetahui rasa sakit kami ketika dunia melepaskan dan manusia meninggalkan kami. Terima kasih karena Engkau tetap memegang hidup kami dengan kasih setiamu. Kuatkan hati kami yang terluka, pulihkan iman kami yang goyah, dan ajar kami bersandar sepenuhnya kepadamu. Kami percaya hidup kami aman di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe,
dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.